Perang Niksar yang terjadi pada tahun 1067 Masehi merupakan salah satu episode penting dalam sejarah pertemuan antara dunia Islam dan dunia Kristen Bizantium di Anatolia. Pertempuran ini berlangsung pada masa awal ekspansi bangsa Turki Seljuk yang baru saja mengukuhkan diri sebagai kekuatan besar di kawasan Asia Tengah dan Timur Dekat. Para sejarawan Muslim menilai peristiwa ini bukan hanya sebagai peperangan biasa, melainkan sebagai bagian dari rangkaian panjang jihad, perebutan wilayah, dan perubahan besar dalam peta politik Asia Kecil yang akhirnya membuka jalan bagi penaklukan lebih lanjut hingga Perang Manzikert pada tahun 1071. Pada pertengahan abad ke-11, bangsa Turki Seljuk yang berasal dari rumpun Oghuz mulai bergerak dari Asia Tengah menuju wilayah Persia, Irak, dan Anatolia. Mereka pada awalnya adalah kaum pengembara yang kemudian memeluk agama Islam dan berkembang menjadi pasukan tangguh. Di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan, dinasti Seljuk menjelma menjadi kekuatan politik dan militer yang disegani. Sementara itu, Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel sedang menghadapi kemunduran akibat persoalan internal, pemberontakan daerah, dan tekanan dari berbagai musuh di perbatasannya. Wilayah Anatolia bagian timur, termasuk kota Niksar yang terletak di daerah Pontus, menjadi sasaran serangan bangsa Turki Seljuk karena posisinya yang strategis. Para sejarawan Muslim seperti Ibnu al-Atsir, Ibnu Khaldun, dan sejarawan Persia seperti Imad ad-Din al-Isfahani menggambarkan bahwa gerakan Turki Seljuk pada masa itu tidak hanya bermotif ekonomi atau politik, tetapi juga dilandasi oleh semangat agama. Bagi mereka, ekspedisi ke Anatolia merupakan bentuk jihad untuk membela agama Islam, sekaligus memperluas wilayah kekuasaan kaum muslimin. Niksar terletak di wilayah yang pada masa itu menjadi salah satu benteng pertahanan Bizantium di Anatolia bagian utara. Kota ini dikenal dengan bentengnya yang kuat serta letaknya yang strategis karena menghubungkan Anatolia bagian timur dengan jalur menuju Konstantinopel. Sejarawan Muslim menilai bahwa penguasaan atas Niksar memiliki arti penting bagi strategi jangka panjang bangsa Turki Seljuk. Dengan menaklukkan kota ini, pasukan Seljuk dapat membuka jalan untuk menguasai jalur perdagangan, memperlemah pertahanan Bizantium, serta memperkuat posisi mereka di Anatolia yang subur dan kaya sumber daya. Pada tahun 1067, Sultan Alp Arslan mengutus pasukan besar untuk melakukan serangan ke Anatolia. Beberapa catatan menyebutkan bahwa serangan dipimpin oleh komandan setia Sultan, salah satunya adalah Afshin atau seorang jenderal bernama Afshin al-Waras. Pasukan Turki Seljuk bergerak cepat menembus perbatasan dan menyerang kota Niksar. Menurut Ibnu al-Atsir dalam kitab Al-Kamil fi al-Tarikh, pasukan Seljuk menyerang kota Niksar dengan penuh kekuatan. Mereka mengepung kota, menghancurkan benteng pertahanan, dan akhirnya berhasil menaklukkannya. Setelah penaklukan, pasukan Seljuk melakukan pembersihan wilayah dari garnisun Bizantium serta menegakkan panji Islam di atas benteng kota. Para sejarawan Muslim menggambarkan bahwa serangan ini merupakan salah satu pukulan keras bagi Bizantium. Kaisar Konstantinos X Doukas yang saat itu berkuasa tidak mampu mengirim pasukan besar untuk mempertahankan kota. Akibatnya, Bizantium kehilangan salah satu wilayah pentingnya dan kekuasaan Seljuk semakin meluas. Penaklukan Niksar tahun 1067 memberikan dampak yang luas. Pertama, dari sisi militer, keberhasilan ini meningkatkan moral pasukan Seljuk dan memperlihatkan kelemahan pertahanan Bizantium di Anatolia. Para sejarawan Muslim menekankan bahwa kemenangan di Niksar membuka jalan bagi penaklukan wilayah Anatolia yang lebih luas, sehingga menyiapkan panggung bagi pertempuran besar di Manzikert 4 tahun kemudian. Kedua, dari sisi politik, keberhasilan di Niksar memperkuat kedudukan Sultan Alp Arslan sebagai pemimpin besar kaum muslimin. Ia dipandang tidak hanya sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pelindung agama yang mampu mengalahkan kekuatan besar Kristen Bizantium. Ketiga, dari sisi keagamaan, kemenangan di Niksar
dipandang sebagai pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Sejarawan Muslim menggambarkan bahwa kemenangan ini menjadi salah satu bukti bahwa jihad melawan musuh agama adalah jalan yang diberkahi. Dengan kata lain, penaklukan Niksar dipandang sebagai awal dari runtuhnya dominasi Bizantium di Anatolia. Para sejarawan Muslim memberikan penekanan berbeda mengenai peristiwa ini. Ibnu al-Atsir mencatat peristiwa ini sebagai salah satu dari serangkaian ekspedisi Sultan Alp Arslan yang menunjukkan kekuatan militer Seljuk. Ia menulis bahwa serangan ke Niksar membuktikan lemahnya pertahanan Bizantium di Anatolia. Imad ad-Din al-Isfahani, seorang sejarawan dan penulis pada masa dinasti Zangid dan Ayyubiyah, menekankan aspek jihad dalam penaklukan tersebut. Menurutnya, bangsa Turki Seljuk telah menjadi alat Allah untuk menghancurkan kekuasaan orang kafir dan meninggikan kalimat Islam. Ibnu Khaldun, meskipun lebih terkenal dengan teori sosial dan filsafat sejarah, menyinggung bahwa ekspansi Seljuk merupakan bagian dari siklus bangkit dan runtuhnya kekuasaan. Ia memandang kemenangan di Niksar sebagai contoh bagaimana bangsa pengembara yang tangguh dapat menggantikan kekuatan lama yang sudah melemah. Kekaisaran Bizantium sangat terpukul oleh kekalahan ini. Kaisar Konstantinos X Doukas tidak mampu melakukan balasan yang berarti. Bizantium semakin kehilangan kendali atas Anatolia Timur dan hal ini melemahkan otoritas kekaisaran di mata rakyatnya. Para sejarawan Muslim menilai bahwa kelemahan Bizantium pada masa itu disebabkan oleh kebijakan militer yang salah. Kaisar lebih banyak bergantung pada tentara bayaran dan tidak mampu menjaga loyalitas pasukannya. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa Turki Seljuk yang terkenal dengan mobilitas tinggi dan strategi perang kilat. Perang Niksar tahun 1067 memiliki signifikansi jangka panjang. Ia menjadi salah satu titik balik yang menandai awal berakhirnya dominasi Bizantium di Anatolia. Setelah kemenangan ini, bangsa Turki Seljuk semakin percaya diri untuk melanjutkan ekspedisi. Hanya dalam waktu beberapa tahun, mereka berhasil mencapai kemenangan monumental di Manzikert tahun 1071 yang membuka jalan bagi penguasaan hampir seluruh Anatolia. Para sejarawan Muslim melihat bahwa peristiwa ini menunjukkan bagaimana Allah menolong kaum muslimin melalui bangsa Turki Seljuk. Niksar menjadi simbol awal kebangkitan kaum muslimin di Anatolia dan simbol keruntuhan Bizantium. Sejarah Perang Niksar tahun 1067 menurut para sejarawan Muslim adalah kisah tentang keberanian, strategi militer, dan pertolongan Allah yang diberikan kepada kaum muslimin. Penaklukan Niksar oleh pasukan Sultan Alp Arslan bukan hanya kemenangan militer semata, tetapi juga awal dari perubahan besar dalam sejarah Anatolia. Kemenangan ini mempersiapkan jalan bagi pertempuran Manzikert tahun 1071, sekaligus mengawali periode baru di mana Anatolia secara perlahan berubah dari wilayah Kristen Bizantium menjadi wilayah Islam Turki. Para sejarawan Muslim menekankan bahwa peristiwa ini harus dipandang sebagai bagian dari jihad, sebuah langkah besar dalam perjuangan umat Islam melawan musuhnya, dan sebuah pelajaran bahwa kejayaan datang ketika kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan yang kuat. Untuk memperkaya pemahaman tentang peristiwa Niksar tahun 1067, penting kiranya meninjau kutipan dari para sejarawan Muslim klasik. Salah satunya adalah Ibnu al-Atsir dalam kitab Al-Kamil fi al-Tarikh. Dalam catatannya, ia menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan Sultan Alp Arslan, pasukan Seljuk bergerak menyerang wilayah Bizantium di Anatolia. Ia menulis bahwa pasukan Turki berhasil menaklukkan sejumlah kota penting, termasuk Niksar. Ibnu al-Atsir menggambarkan bahwa kekuatan Seljuk saat itu luar biasa, sehingga orang Bizantium tidak mampu menahan laju serangan. Kutipan dari Imad ad-Din al-Isfahani juga memberikan gambaran spiritual tentang peristiwa tersebut. Dalam karya tulisnya yang banyak menyinggung jihad dan peperangan melawan kaum non-muslim, ia menekankan bahwa keberhasilan Turki Seljuk di Anatolia merupakan bentuk nyata pertolongan Allah kepada hamba-hambanya
yang berjuang dengan niat ikhlas. Bagi Imad ad-Din, kemenangan seperti di Niksar tidak mungkin hanya hasil dari strategi manusia, melainkan ada campur tangan ilahi yang menguatkan pasukan muslimin. Sementara itu, Ibnu Khaldun menempatkan peristiwa ini dalam kerangka teori sejarahnya yang terkenal, yaitu siklus bangkit dan runtuhnya peradaban. Menurutnya, bangsa pengembara yang keras dan tangguh seperti bangsa Turki memiliki energi sosial yang kuat. Energi inilah yang membuat mereka mampu menggantikan kekuasaan Bizantium yang sudah menua dan melemah. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, kemenangan di Niksar merupakan contoh klasik tentang bagaimana suatu bangsa yang baru bangkit dapat menumbangkan kekuatan lama yang tidak lagi memiliki semangat perjuangan. Sejarawan Muslim juga menyoroti strategi militer yang digunakan oleh pasukan Seljuk dalam serangan ke Niksar. Mereka dikenal memiliki pasukan berkuda yang sangat gesit, mampu bergerak cepat menembus pertahanan lawan, serta piawai dalam menggunakan busur panah dari atas kuda. Strategi perang kilat atau serangan cepat menjadi ciri khas mereka. Dalam penyerangan Niksar, pasukan Seljuk memanfaatkan kelemahan Bizantium yang lebih bergantung pada pasukan infanteri berat dan benteng pertahanan. Mereka mengepung kota dari berbagai arah, menghujani musuh dengan panah, lalu memaksa pasukan Bizantium untuk keluar bertempur di medan terbuka. Setelah itu, pasukan Seljuk menggunakan taktik serangan balik yang mematikan. Para sejarawan Muslim menekankan bahwa kemenangan seperti ini tidak hanya karena jumlah pasukan, melainkan karena kecerdikan strategi dan kekuatan iman. Pasukan Seljuk diyakini memiliki semangat jihad yang membuat mereka berani menghadapi musuh yang jumlahnya lebih besar. Kemenangan di Niksar disambut dengan penuh kebanggaan di dunia Islam. Para ulama, khatib, dan penulis pada masa itu menyanjung Sultan Alp Arslan dan pasukannya sebagai pahlawan Islam yang telah menegakkan panji tauhid di tanah Bizantium. Beberapa khutbah Jumat di Baghdad dan kota-kota besar lainnya dikabarkan menyebutkan kemenangan di Anatolia sebagai kabar gembira. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Seljuk tidak hanya dirasakan di medan perang, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap semangat kaum muslimin di berbagai wilayah. Para ulama juga memandang bahwa keberhasilan Seljuk di Anatolia merupakan bentuk pembaruan semangat jihad setelah masa kejayaan awal Islam mulai pudar. Dengan munculnya bangsa Turki sebagai pembela baru Islam, umat merasa bahwa Allah telah menghadirkan generasi baru yang siap menjaga agama. Dari sisi Bizantium, kekalahan di Niksar merupakan kerugian besar. Wilayah timur Anatolia semakin terbuka bagi serangan berikutnya. Kehilangan Niksar juga berarti melemahnya jalur komunikasi dan perdagangan di bagian utara. Para sejarawan Muslim menggambarkan bahwa setelah kekalahan ini, rakyat Bizantium mulai kehilangan kepercayaan terhadap kekaisaran mereka. Mereka melihat bahwa kekaisaran tidak lagi mampu melindungi rakyatnya dari serangan kaum muslimin. Situasi ini menimbulkan keresahan sosial, pemberontakan lokal, dan melemahnya ikatan rakyat terhadap pemerintahan pusat. Kaisar Konstantinos X Doukas bahkan dituduh tidak memiliki kemampuan militer yang cukup. Kebijakan-kebijakannya dianggap lebih memperkaya bangsawan dan pejabat istana daripada memperkuat pertahanan negara. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Turki Seljuk untuk memperluas pengaruh mereka. Perang Niksar pada tahun 1067 hanyalah satu dari rangkaian pertempuran yang mengantarkan pada peristiwa besar 4 tahun kemudian, yaitu Pertempuran Manzikert tahun 1071. Para sejarawan Muslim menilai bahwa kemenangan di Niksar memberikan gambaran awal bahwa Bizantium sudah rapuh dan tidak mampu menghadapi strategi perang Seljuk. Setelah Niksar, pasukan Seljuk semakin berani menyerang lebih dalam ke wilayah Anatolia. Mereka menaklukkan kota-kota lain, menjarah gudang persediaan Bizantium, serta menguasai jalur strategis. Semua ini memperkuat posisi mereka menjelang Manzikert. Ketika akhirnya pertempuran besar di Manzikert terjadi, pasukan Seljuk
sudah berpengalaman menghadapi gaya perang Bizantium. Mereka sudah mengetahui kelemahan musuh dan bagaimana cara memanfaatkannya. Dengan demikian, kemenangan besar di Manzikert dapat dipandang sebagai kelanjutan logis dari kemenangan awal di Niksar. Dalam tradisi penulisan sejarah Muslim, kemenangan di Niksar tidak hanya dipandang dari sisi militer, tetapi juga dari sisi spiritual. Para sejarawan menulis bahwa kemenangan ini adalah bukti pertolongan Allah kepada umatnya. Sejarawan seperti Imad ad-Din al-Isfahani menekankan bahwa kemenangan ini menjadi pengingat bahwa kaum muslimin akan selalu ditolong selama mereka berpegang teguh pada agama dan berjihad di jalan Allah. Dengan kata lain, penaklukan Niksar menjadi simbol kemenangan iman atas kekafiran, serta simbol kebangkitan Islam di wilayah baru. Bagi sejarah Islam secara keseluruhan, peristiwa ini juga penting karena menandai awal dari Islamisasi Anatolia. Setelah kota-kota Bizantium jatuh ke tangan Seljuk, secara bertahap wilayah tersebut berubah menjadi tanah Islam. Proses ini berlangsung berabad-abad, tetapi akar sejarahnya dapat ditelusuri kembali hingga kemenangan awal seperti di Niksar. Perang Niksar pada tahun 1067 adalah sebuah titik penting dalam sejarah konfrontasi antara dunia Islam dan dunia Kristen Bizantium. Menurut para sejarawan Muslim, peristiwa ini lebih dari sekadar penaklukan kota. Ia adalah simbol kebangkitan kaum muslimin, bukti pertolongan Allah, serta bagian dari strategi besar yang pada akhirnya mengubah wajah Anatolia untuk selamanya. Sultan Alp Arslan dan pasukannya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi kejayaan Islam di Anatolia. Kemenangan ini menunjukkan bahwa kekuatan baru yang lahir dari bangsa pengembara Turki mampu menggantikan hegemoni Bizantium yang sudah melemah. Dari perspektif sejarah Islam, peristiwa Niksar menjadi pelajaran penting bahwa kejayaan selalu diraih melalui kesatuan, iman yang kuat, serta keberanian menghadapi musuh. Para sejarawan Muslim menegaskan bahwa kemenangan di Niksar merupakan awal dari babak baru dalam sejarah jihad Islam di wilayah Barat, yang akhirnya berujung pada lahirnya kerajaan besar Turki Utsmani beberapa abad kemudian. Untuk memahami Perang Niksar pada tahun 1067, sejarawan Muslim biasanya menghubungkannya dengan serangkaian ekspedisi militer yang dilakukan Sultan Alp Arslan dan para jenderalnya sejak awal dekade 1060. Sultan Alp Arslan memimpin langsung penyerangan ke wilayah Kaukasus. Pada tahun ini, pasukan Seljuk menaklukkan Ani, ibu kota kerajaan Armenia yang menjadi benteng Kristen di perbatasan Bizantium. Penaklukan Ani menimbulkan guncangan besar di dunia Kristen Timur dan menunjukkan kemampuan militer Seljuk yang tidak bisa diremehkan. Sejarawan Muslim menulis bahwa penaklukan Ani adalah tanda pertama melemahnya kekuasaan Bizantium di kawasan itu. Pasukan Seljuk melanjutkan ekspedisi ke Georgia dan Armenia, serta menyerang perbatasan Anatolia. Beberapa kota kecil jatuh ke tangan mereka, sementara Bizantium hanya mampu melakukan serangan balasan yang terbatas. Sejarawan Ibnu al-Atsir mencatat bahwa periode ini menjadi ajang latihan bagi pasukan Seljuk untuk memahami kondisi medan perang di Anatolia. Setelah persiapan matang, pasukan Seljuk mengarahkan serangan besar ke Anatolia Utara. Kota Niksar menjadi target utama karena letaknya strategis di jalur menuju Laut Hitam. Pasukan berkuda Seljuk mengepung kota, menghancurkan benteng pertahanan, dan akhirnya merebutnya dari tangan Bizantium. Menurut catatan sejarawan Muslim, setelah Niksar jatuh, pasukan Seljuk juga melakukan ekspedisi lebih jauh dengan menyerang Kaisarea, Kayseri, sebuah kota penting Bizantium di Anatolia Tengah. Serangan ini semakin memperlihatkan bahwa Bizantium tidak lagi mampu mempertahankan Anatolia Timur. Walaupun Sultan Alp Arslan tidak selalu memimpin langsung setiap pertempuran, para sejarawan Muslim menekankan bahwa strategi dan arahan darinya sangat menentukan. Alp Arslan digambarkan sebagai pemimpin yang tegas, berani, dan memiliki semangat jihad yang tinggi. Ia memahami bahwa Anatolia merupakan kunci untuk menekan Bizantium. Karena itu,
Ia memerintahkan jenderalnya untuk menjadikan kota-kota penting seperti Ani, Niksar, dan Kaisarea sebagai target utama. Dengan cara ini, Alp Arslan tidak hanya melemahkan pertahanan Bizantium, tetapi juga membuka jalan bagi ekspansi Seljuk yang lebih luas. Sejarawan Muslim menggambarkan Alp Arslan sebagai sosok yang berpegang teguh pada agama. Ia sering mengingatkan pasukannya agar berperang dengan niat ikhlas karena Allah, bukan semata-mata untuk harta rampasan. Hal ini menambah semangat pasukan Seljuk ketika menghadapi pertempuran berat. Para sejarawan Muslim juga menulis bahwa salah satu sebab utama kekalahan Bizantium di Niksar adalah lemahnya kepemimpinan Kaisar Konstantinos X Dukas. Ia lebih banyak menghabiskan sumber daya untuk kepentingan istana dan bangsawan daripada memperkuat militer. Bizantium pada masa itu bergantung pada tentara bayaran dari berbagai bangsa, termasuk Norman, Armenia, dan Pecheneг. Namun, pasukan bayaran tidak memiliki loyalitas yang sama dengan tentara reguler. Hal ini membuat pertahanan Bizantium rapuh ketika menghadapi serangan cepat pasukan Seljuk. Selain itu, strategi militer Bizantium yang masih mengandalkan infanteri berat dan benteng pertahanan statis kalah efektif dibandingkan taktik Seljuk yang mengutamakan mobilitas tinggi. Perbedaan gaya perang ini sering ditekankan oleh para sejarawan Muslim sebagai bukti keunggulan strategi Islam atas strategi musuh. Penaklukan Niksar tidak hanya berdampak militer, tetapi juga sosial dan ekonomi. Kota ini sebelumnya merupakan pusat perdagangan penting Bizantium di Anatolia Utara. Setelah dikuasai Seljuk, jalur perdagangan mulai beralih ke tangan kaum muslimin. Sejarawan Muslim mencatat bahwa rampasan perang dari penaklukan Niksar sangat besar. Harta benda, persediaan pangan, serta tawanan perang dibawa kembali ke wilayah Seljuk. Hal ini memperkaya kas negara dan memperkuat posisi ekonomi Seljuk. Dari sisi sosial, banyak penduduk Kristen di wilayah itu yang memilih tetap tinggal di bawah pemerintahan Seljuk. Sebagian besar dari mereka diperbolehkan melanjutkan kehidupan sehari-hari dengan membayar jizyah sesuai hukum Islam. Beberapa bahkan kemudian masuk Islam setelah melihat keadilan pemerintahan Seljuk. Peristiwa Niksar sering dipandang para sejarawan Muslim sebagai awal dari proses panjang Islamisasi Anatolia. Dengan kemenangan ini, pintu masuk ke jantung Anatolia terbuka. Dalam waktu singkat, bangsa Turki Seljuk berhasil menguasai sebagian besar wilayah yang sebelumnya menjadi inti Kekaisaran Bizantium. Kemenangan di Niksar juga menegaskan bahwa dunia Islam tidak lagi hanya bertahan di wilayah lama, tetapi mampu menembus kawasan baru. Bagi umat Islam pada masa itu, kemenangan ini menjadi simbol bahwa Islam akan terus berkembang dan menyebar ke arah barat. Sejarawan Muslim menekankan bahwa peristiwa ini merupakan pelajaran bahwa kejayaan datang ketika kaum muslimin memiliki pemimpin yang kuat dan beriman. Alp Arslan dipandang sebagai contoh pemimpin yang tidak hanya ahli strategi, tetapi juga pemimpin spiritual yang menanamkan nilai jihad kepada pasukannya. Warisan sejarah dari Perang Niksar dapat dirasakan hingga beberapa abad kemudian. Kota-kota yang jatuh ke tangan Seljuk menjadi basis bagi penyebaran Islam di Anatolia. Bahkan setelah Seljuk melemah, warisan mereka diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Turki kecil dan pada akhirnya oleh Kesultanan Utsmani. Dengan kata lain, kemenangan di Niksar adalah salah satu fondasi yang memungkinkan lahirnya Imperium Turki Utsmani di kemudian hari. Dari sudut pandang para sejarawan Muslim, tanpa kemenangan awal seperti di Niksar, mungkin jalan menuju kejayaan Utsmani tidak akan pernah terbuka. Perang Niksar tahun 1067 menurut para sejarawan Muslim adalah sebuah kisah besar tentang iman, strategi, dan perubahan sejarah. Kemenangan ini menunjukkan keunggulan militer Seljuk, kelemahan Bizantium, serta campur tangan Allah dalam sejarah umatnya. Sejarawan Muslim menggambarkan Niksar sebagai batu loncatan menuju penaklukan lebih luas di Anatolia. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa sejarah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan material, tetapi juga oleh kepemimpinan,
iman, dan keteguhan hati. Dengan demikian, Niksar tahun 1067 bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga pelajaran berharga bagi umat Islam sepanjang zaman. Menarik untuk membandingkan bagaimana para sejarawan Muslim dan sejarawan Bizantium menggambarkan peristiwa Niksar tahun 1067. Para penulis Muslim seperti Ibnu al-Atsir dan Imad ad-Din al-Isfahani menekankan dua hal utama. Pertama, kemenangan di Niksar adalah bukti nyata pertolongan Allah kepada kaum muslimin yang berjihad. Kedua, peristiwa ini merupakan bukti kelemahan Bizantium yang sudah rapuh secara politik dan militer. Mereka menulis dengan gaya yang menekankan semangat jihad. Narasi mereka tidak hanya mencatat kronologi, tetapi juga menghubungkan peristiwa dengan makna spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah dalam tradisi Muslim bukan sekadar catatan peristiwa, melainkan juga sarana untuk mengingatkan umat tentang pentingnya iman dan perjuangan. Sebaliknya, sejarawan Bizantium lebih banyak menyoroti penderitaan rakyat akibat serangan Seljuk. Beberapa catatan dari kronik Bizantium menyebutkan bahwa kota-kota di Anatolia Utara mengalami kehancuran. Banyak rakyat yang menjadi tawanan dan kekaisaran tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai. Bagi Bizantium, kekalahan di Niksar adalah bagian dari tragedi besar yang memperlihatkan lemahnya pemerintahan Konstantinos Libis Doukas. Mereka tidak menafsirkan peristiwa ini sebagai jihad atau perang suci, tetapi sebagai serangan bangsa barbar dari timur yang mengancam keberlangsungan kekaisaran. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sejarah selalu ditulis dari sudut pandang yang berbeda. Sumber Muslim menekankan dimensi iman dan kemenangan Islam, sementara sumber Bizantium menekankan penderitaan dan kelemahan politik mereka sendiri. Sejarawan Muslim sering menggambarkan Anatolia sebagai wilayah strategis yang menjadi pintu gerbang antara timur dan barat. Bagi kaum muslimin, wilayah ini adalah tanah yang penuh berkah dan menjadi bagian dari janji bahwa Islam akan tersebar luas. Penaklukan Niksar adalah langkah pertama menuju transformasi besar. Dari sebuah kota Bizantium yang mayoritas penduduknya Kristen, Niksar secara bertahap menjadi kota yang dipengaruhi budaya Islam. Seiring berjalannya waktu, masjid-masjid dibangun, hukum Islam ditegakkan, dan Islam menjadi agama dominan di wilayah itu. Dengan demikian, Perang Niksar bukan hanya pertempuran militer, tetapi juga awal dari perubahan peradaban. Dari sudut pandang sejarawan Muslim, inilah momen ketika Anatolia mulai beralih dari peradaban Bizantium ke peradaban Islam. Tidak mungkin membicarakan Niksar tanpa menghubungkannya dengan pertempuran Manzikert pada tahun 1071. Keduanya saling berkaitan erat. Kemenangan di Niksar pada tahun 1067 memberikan pasukan Seljuk pengalaman berharga menghadapi tentara Bizantium, memahami kelemahan musuh, dan memetakan kondisi geografis Anatolia. 4 tahun kemudian, pengalaman ini menjadi modal penting dalam kemenangan monumental di Manzikert, ketika Sultan Alp Arslan berhasil menawan Kaisar Romanos Anpor Diogenes. Para sejarawan Muslim sering menulis bahwa Niksar adalah mukadimah, sedangkan Manzikert adalah puncak. Niksar menunjukkan kelemahan pertahanan Bizantium, sedangkan Manzikert menegaskan runtuhnya kekuasaan Bizantium di Anatolia secara keseluruhan. Sejarawan Muslim menilai bahwa dampak jangka panjang dari Perang Niksar adalah 3 hal utama. Kemenangan awal ini membuka jalan bagi masuknya Islam ke Anatolia. Dalam beberapa dekade setelahnya, semakin banyak kota dan desa yang dikuasai Seljuk. Masyarakat lokal, baik karena ketertarikan maupun faktor politik, mulai memeluk Islam. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa bangsa Turki bukan sekadar pendatang dari Asia Tengah, tetapi calon penguasa baru yang akan mendominasi Anatolia. Warisan ini kemudian dilanjutkan oleh dinasti-dinasti Turki kecil dan akhirnya melahirkan Kesultanan Utsmani. Bizantium semakin kehilangan kendali atas wilayahnya. Kekalahan di Niksar mempercepat runtuhnya struktur kekuasaan mereka di Anatolia
yang sebelumnya merupakan jantung pertahanan dan sumber ekonomi kekaisaran. Selain nilai historis, sejarawan Muslim juga menekankan nilai moral dari peristiwa ini. Terdapat beberapa pelajaran penting yang mereka tulis untuk umat Islam di kemudian hari. Sultan Alp Arslan dipandang sebagai pemimpin yang adil, berani, dan berpegang teguh pada agama. Hal ini menjadi faktor utama kemenangan di Niksar. Meskipun Bizantium memiliki sumber daya yang lebih besar, pasukan Seljuk dengan iman dan strategi yang kuat mampu mengalahkan mereka. Kemenangan Seljuk terjadi karena pasukan Muslim bersatu di bawah panji Islam. Sejarawan Muslim menekankan bahwa selama umat Islam bersatu, mereka akan mendapat pertolongan Allah. Sejarah Perang Niksar pada tahun 1067 menurut para sejarawan Muslim adalah sebuah kisah yang syarat makna. Ia bukan hanya sekadar penaklukan kota, tetapi awal dari transformasi besar yang mengubah wajah Anatolia. Para sejarawan Muslim menggambarkannya sebagai kemenangan iman atas kelemahan lawan, kemenangan strategi atas kelalaian musuh, dan kemenangan spiritual yang membuka jalan bagi lahirnya kekuasaan Islam yang lebih besar di masa depan. Niksar adalah pintu, dan melalui pintu itu, bangsa Turki Seljuk memasuki panggung sejarah besar. Dari sana, sejarah bergerak menuju Manzikert, menuju Islamisasi Anatolia, hingga pada akhirnya menuju lahirnya Kesultanan Utsmani yang akan menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Islam. Dengan demikian, Perang Niksar tahun 1067 bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga pelajaran abadi tentang pentingnya iman, kesatuan, dan kepemimpinan yang kuat dalam meraih kejayaan.